Omset usaha Anda tiba-tiba anjlok drastis? Jangan kaget, serangan gaib itu murah dan sering dipakai oleh pesaing bisnis. DIAG akan tunjukkan cara kami deteksi gangguan tak kasat mata yang bikin bisnis Anda sepi. Perhatian, di balik realitas yang terlihat, ada kebenaran tersembunyi. Dokumentasi ini yang dibangun dari riset faktual dan pengalaman lapangan kami akan membawa Anda menyelami investigasi fenomena supranatural dan kasus-kasus gangguan gaib di Indonesia. Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres dengan tempat usaha Anda? Suasana terasa berat atau ada hal-hal aneh yang terjadi tanpa penjelasan logika? DIAG akan mengajak Anda memahami bagaimana gangguan gaib ini dideteksi dan didiagnosis. Efek paling jelas dari gangguan gaib biasanya adalah omset turun tiba-tiba secara drastis. Sebelum sadar gejala-gejala lain, biasanya ini adalah gejala yang pertama kali dirasakan. Gangguan gaib di tempat usaha paling banyak terjadi di rumah makan atau di warung. Perlu teman-teman ketahui, usaha kuliner adalah usaha yang paling rentan terhadap gangguan gaib. Apalagi kalau berurusan dengan kios seafood court. Semua berebut pelanggan dengan ketat. Itu bahaya sekali. Harus kuat bentengnya. Semua warung makan, warung pecel lele, warteg, rumah makan Padang, warung sate, itu yang kalian lihat di pinggir-pinggir jalan. Semuanya tidak lepas dari ancaman kiriman gangguan gaib dari pesaing. Kami juga pernah menemui kasus gangguan gaib di pabrik, gedung sewa untuk badminton, klinik kesehatan, salon kecantikan. Bahkan kami juga pernah menemui adanya klub malam yang dibikin sepi hingga tutup pakai gangguan gaib. Kenyataannya, biaya jasa mengirimkan serangan gaib itu tidak mahal, malah cenderung murah. Makanya sering dipakai oleh pelaku usaha sebagai cara curang dan cara cepat untuk menang dalam persaingan. Dalam investigasi paranormal, pendekatan awal seringkali dimulai dengan merasakan energi dulu. Praktisi datang, merasakan energi, langsung bisa dapat merasakan ada yang nggak pas nih di lokasinya nih. Ada juga praktisi-praktisi yang secara intuitif, mereka bisa merasakan tempatnya itu seperti tempat berkumpulnya makhluk gaib, semacam penjara. Hawanya itu penuh, sesak, sumpek, panas. Hawa ini berasal dari cincin kiriman dan hawa energi negatif yang dikunci di tempat sasaran. Setelah mereka ditaruh, nanti sama yang ngirim itu akan dikunci. Cincinnya itu nggak boleh pergi dan susah dicabut. Praktisi itu juga kadang bisa mencium aroma tertentu yang tidak berasal dari sumber fisik. Kami itu sering menjumpai ada bau selokan, bau darah, bau bunga, bau rokok, apalagi rokok kretek. Wah, itu udah biasa. Kita datang ke lokasi yang di situ langsung respon, langsung memberikan salam. Salamnya itu dengan menunjukkan keberadaan mereka dengan menimbulkan bau. Praktisi yang sudah terlatih seperti kami pasti gampang untuk melakukan diagnosa. Karena begitu datang itu langsung ada respon. Selain kita mendeteksi praktisi juga bisa menelusuri dengan menginterview atau mewawancara apa yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di situ. Pekerja, manajer, pengunjung. Kami itu tidak satu kali, dua kali menemui kasus-kasus di mana hantunya itu tiba-tiba muncul dalam mimpi, mencekik orang yang tinggal di situ. Kadang bukan cuma mencekik bahkan ada juga yang memukul atau apa, menindih gitu loh. Gejala gangguan gaib pada individu itu sangat beragam. Sakit kepala, bisa juga sampai kejang-kejang, kesurupan. Nah itu kita sebagai praktisi datang harus wawancara apakah ada yang mewujud menjadi fisik atau enggak. Kadangkala petunjuk tentang gangguan gaib itu mewujud secara langsung di depan mata. Kalau lagi beruntung, ini adalah petunjuk dari Tuhan Tuhan kan maha pemurah Ownernya, apa yang tinggal di situ dikasih petunjuk. Jadi ada yang lihat menabur bunga, melempar air, ada yang menanam sesuatu di area usaha, ada pasir yang dilempar ke atap, kadang juga dijumpai sisa-sisa bunga ditabur di depan pintu masuk. Itu semua yang disebutkan tadi, itu pernah kami jumpai dalam perjalanan. Aneh-aneh pokoknya. Bagi Anda yang awam, cara paling mudah untuk mendiagnosa gangguan gaib itu dengan memanggil profesional, paranormal gitu istilahnya. Atau mencari sahabat kerabat yang memiliki kepekaan indera keenam. Mereka bisa datang dimintain langsung untuk ngecek. Bener nggak sih? Ada nggak? Kalau mereka mata ketiganya benar-benar kebuka jelas, gampang kok kelihatan itu. Untuk metode penanganan, yang paling gampang itu adalah pembersihan. Energi negatifnya dibersihkan, jinnya dipindahkan. Kalau ada objek-objek fisik kiriman, diambil.
Misalnya energi santet yang terkubur dalam bentuk tulisan, atau rajah, atau tali pocong, atau tanah kuburan, itu harus dibersihkan secara fisik. Pengangkatan ini membutuhkan upaya fisik yang nggak gampang. Kadang harus menjebol beton, menjebol lantai, harus digali, diambil barangnya. Kalau barangnya nggak diambil, bisa jadi energi negatifnya udah kosong, tapi energi bawaannya dari materialnya itu terus tersisa. Itu memang kompleks. Pertama kali kita bersihkan energinya, kemudian fisiknya harus dicabut. Dalam perjalanan ya, kami itu pernah menjumpai ada kiriman benda terkutuk dalam bentuk pocong. Pocong itu kecil, paling cuma sejengkal aja. Ada juga dalam bentuk gumpalan rambut. Jadi ada saat-saat dimana gangguan gaib itu bisa mewujud dalam bentuk fisik. Kita nggak ngerti apa yang bisa membuat mereka itu mewujud dalam bentuk fisik ya. Sungguh dunia gaib itu dunia yang susah dimengerti. Nanti barang-barang itu setelah kita tarik itu dibuangnya juga nggak bisa sembarangan. Harus ke sungai, harus ke laut untuk menetralkan energi negatif yang ada. Ada tempat yang memang spesial untuk menetralkan. Kita cuma perlu tahu di mana tempat membuang yang paling baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada pengalaman serupa yang pernah Anda rasakan atau saksikan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel TIHG agar tidak ketinggalan investigasi menarik lainnya dari kami. Tunggu ya episode 2 untuk tema gangguan gaib di tempat usaha ini.